Salam dalam berkat pemulihan Allah. Tak seorang pun yang menginginkan dalam segala aspek hidupnya menjadi terpuruk. Firman Tuhan menjadi sumber bagaimana hidup kita dapat mengalami pemulihan. Untuk itu, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti tertulis dalam Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Kita sambut firman-Nya dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memohon, karuniakan kekuatan, bahkan jalan keluar ketika kami mengalami keterpurukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara di dalam kasih Allah, inilah firman-Nya yang berkata demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bapak, Ibu, Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus, Allah sungguh Maha peduli kepada umat-Nya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Allah senantiasa menolong, mendampingi umat-Nya, lebih-lebih ketika umat-Nya, ketika kita tidak mampu lagi, tidak berdaya lagi menghadapi berbagai masalah yang menimpa hidup ini. Menyimak firman Tuhan dan menghayatinya, khususnya dari Yesaya 49 ayat 8 sampai 21, menyadarkan kita bahwa Allah berdaulat atas hidup umat-Nya, atas hidup kita, bahkan atas alam semesta ciptaannya. Ada waktu-waktu yang tepat Allah akan bertindak. Demikian yang ditegaskan oleh sabdanya, pada waktu aku berkenan, aku. Apa yang berkenan di hadapan Allah bila waktunya tiba? Nah, inilah yang menjadi bagian amat penting untuk kita simak dan kita hayati, antara lain. Yang pertama, aku akan menjawab engkau. Tak ada yang luput dari Allah. Bila saatnya tiba, bila saat Allah itu datang, ada jawaban atas segala seruan kita sebagai umat-Nya. Yang kedua, aku akan menolong. Aku akan menyelamatkan engkau. Memang tak dapat dipungkiri bahwa setiap saat ada banyak perkara yang menghadang hidup umat-Nya, yang menghadang hidup kita. Mari yakin bahwa kita akan selalu dan selamanya berada dalam pelukan kasih Allah. Kita sedang berlayar di samudra persoalan hidup kita. Allah adalah nahodanya yang mengemudikan batra hidup kita itu. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, ada kecukupan sehari-hari.
ada kenyamanan dalam hidup. Boleh terjadi kekeringan yang menimpa negeri, kegaduhan, perampokan di sana-sini. Namun Allah setia memelihara, melindungi umatnya, melindungi dan menjaga kita. Jangan pernah berkata, Allah sudah meninggalkan umatnya, meninggalkan kita. Itulah hal yang keempat kita hayati. Sangat jelas, mungkin ada perempuan yang meninggalkan bayinya, yang melupakan bayinya, tetapi Allah tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Karena Allah berkata, Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Bapak, Ibu, Saudara, umat Allah yang dikasihinya, Allah melakukan pemulihan iman atas umatnya, atas kita, agar tidak pernah meragukan kedaulatan Allah, kedaulatannya sebagai Allah yang maha hadir dan maha pemelihara. Mari pastikan posisi iman kita seperti itu, agar kita sebagai umatnya tidak pernah berkata, Allah telah meninggalkan aku. Malahan kita harus dapat menyaksikan kebaikan Allah itu bagi dunia ini. Demikianlah seharusnya kita membiarkan Allah memulihkan posisi iman kita dan kita menikmati berkat-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Yesus Kristus Tuhan. Dan berperilaku seperti yang Allah kehendaki. Yang keempat, memperbaharui hubungan dengan lingkungan kita. Artinya, sayangi, cintai, kasihi, dan manfaatkan lingkungan sebagai ciptaan Allah. Itulah sikap yang harus kita miliki dan yang harus kita kembangkan. Bapak, Ibu, Saudara, dalam damai sejahtera Allah, ketika kita merenungkan, ketika kita menghayati paling tidak 4 hal tersebut di atas, kiranya kita menikmati hidup dan berkat dalam kedamaian Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.